Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Wulandari dan rekan saya Nahdan Al-Aufa. Kami adalah mahasiswa program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengembangan dan perubahan organisasi. Materi kelompok 4 yang akan kami sampaikan adalah The Process of Organization Development. Terdapat 2 chapter, yaitu chapter 5, Diagnosing, dan chapter 6, Collecting, Analyzing, and Feeding Back Diagnostic Information. Kita akan mulai dengan chapter 5, Diagnosing, dan terdapat beberapa subchapter. Yang pertama adalah apa itu diagnosis, yang kedua kebutuhan akan model diagnostik, ketiga adalah model sistem terbuka, keempat diagnosis tingkat organisasi, kelima diagnosis tingkat kelompok, dan keenam diagnosis tingkat individu. Selanjutnya kita awali chapter 5 ini dengan penjelasan apa itu diagnosis. Jadi diagnosis adalah proses memahami bagaimana organisasi berfungsi saat ini dan memberikan informasi yang diperlukan untuk merancang intervensi perubahan. Proses-proses tersebut membantu praktisi Organization Development atau OD dan anggota klien untuk bersama-sama menentukan isu-isu organisasi mana yang menjadi fokus, bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahaminya, dan bagaimana bekerja sama untuk mengembangkan langkah-langkah tindakan dari diagnosis. Dalam arti lain, diagnosis terjadi sepanjang waktu. Manajer, anggota organisasi, dan praktisi OD selalu berusaha memahami pendorong efektivitas organisasi, serta bagaimana dan mengapa perubahan terjadi dengan cara tertentu. Kerangka konseptual yang digunakan oleh praktisi OD untuk memahami organisasi disebut sebagai model diagnostik. Mereka menggambarkan hubungan antara berbagai fitur organisasi serta lingkungan dan efektivitasnya. Hasilnya, model diagnostik menunjukkan bidang apa yang harus diperiksa dan pertanyaan apa yang harus diajukan dalam menilai bagaimana suatu organisasi berfungsi. Adapun kerangka umum yang mendasari sebagian besar diagnosis pengembangan organisasi tersebut disebut model sistem terbuka. Model sistem terbuka mengakui bahwa organisasi ada dalam konteks lingkungan yang lebih besar yang mempengaruhi kinerja organisasi, dan pada gilirannya dipengaruhi oleh bagaimana organisasi berinteraksi dengannya. Model ini menyarankan agar organisasi memperoleh masukan spesifik dari lingkungan dan mengubahnya menggunakan proses sosial dan teknis. Keluaran dari proses transformasi dikembalikan ke lingkungan dan informasi mengenai konsekuensi dari keluaran tersebut berfungsi sebagai umpan balik terhadap fungsi organisasi. Sebagaimana pada gambar 5.2 di samping ini, jika dipandang sebagai sistem terbuka, organisasi dapat didiagnosis pada 3 tingkatan. Tingkat tertinggi adalah keseluruhan organisasi dan mencakup strategi, struktur, dan proses perusahaan. Kemudian unit organisasi besar seperti divisi, anak perusahaan atau unit bisnis strategis juga dapat didiagnosis pada tingkat tersebut. Tingkat terendah berikutnya adalah kelompok atau departemen yang mencakup desain kelompok dan metode penataan interaksi antar anggota seperti norma dan jadwal kerja. Kemudian ada jenjang paling bawah adalah jabatan atau pekerjaan individu. Hal ini mencakup cara-cara di mana pekerjaan dirancang untuk memperoleh perilaku tugas yang diperlukan. Tahapan atau tingkatan yang pertama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah diagnosis tingkat organisasi. Analisis tingkat organisasi adalah perspektif sistem terluas yang biasanya diambil dalam aktivitas diagnostik. Model yang ditunjukkan pada gambar 5.2 mirip dengan model diagnostik tingkat organisasi populer lainnya. Ini termasuk model 6 kotak Weisbord, model kongruensi Nadler dan Tushman, model bintang Galbraith, dan model dinamika organisasi Kotter.
di gambar 52 juga menunjukkan bahwa komponen desain organisasi mewakili cara organisasi mengatur dirinya dalam suatu lingkungan untuk mencapai hasil tertentu. Untuk memahami bagaimana suatu organisasi berfungsi secara keseluruhan, penting untuk memeriksa masukan tertentu, komponen desain, dan penyelarasan dua rangkaian dimensi. Untuk diagnosis tingkat berikutnya adalah diagnosis tingkat kelompok. Jadi kelompok kerja lazim di semua jenis dan ukuran organisasi. Mereka umumnya terdiri dari sejumlah kecil orang yang bekerja bersama dalam suatu tugas bersama, baik secara tatap muka atau secara virtual melalui komunikasi elektronik. Kelompok kerja dapat bersifat relatif permanen dan menjalankan fungsi yang berkelanjutan, atau dapat bersifat sementara dan hanya ada untuk melaksanakan tugas tertentu atau untuk membuat keputusan tertentu. Gambar 52 menunjukkan masukan komponen desain, keluaran, dan kesesuaian relasional untuk diagnosis tingkat kelompok. Model ini mirip dengan model diagnostik tingkat kelompok populer lainnya seperti model desain kelompok tugas Heckman dan Morris, kerangka kerja McCaskey untuk menganalisis kelompok, dan model desain kelompok partisipasi Ledford, Lawler, dan Moorman. Tingkat akhir dari diagnosis organisasi adalah pekerjaan atau posisi individu. Sebuah organisasi terdiri dari banyak kelompok. Sebuah kelompok pada gilirannya terdiri dari beberapa pekerjaan individu. Bagian ini membahas masukan, komponen desain, dan kesesuaian relasional yang diperlukan untuk mendiagnosis pekerjaan. Model yang ditunjukkan pada gambar 5.2 mirip dengan kerangka diagnostik pekerjaan populer lainnya, seperti survei diagnostik pekerjaan Heckman dan Oldham, serta model pengayaan pekerjaan Hertzberg. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nahdan Al-Aufa. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Lampung. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait collecting, analyzing, and feeding back diagnostic information. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama itu hubungan diagnostik, kemudian collecting data, kemudian sampling, kemudian menganalisis data, kemudian feeding back data diagnostik, kemudian yang terakhir adalah proses survei feedback. Yang pertama adalah hubungan diagnostik. Pada organization development and change, proses hubungan diagnostik dimulai dari praktisi organization development yang mainkan peran aktif dalam pengumpulan data dari anggota organisasi yang bertujuan untuk melakukan diagnostik. Kemudian sebelum mengumpulkan informasi, praktisi perlu membangun hubungan dengan anggota organisasi yang akan memberikan dan menggunakan informasi tersebut. Membangun hubungan diagnostik antara praktisi OD atau konsultan dengan anggota organisasi mirip dengan membuat kontrak. Maksudnya ini adalah untuk menjelaskan harapan dan menetapkan kondisi hubungan antara praktisi OD dengan anggota organisasi. Selanjutnya, proses dimulai dengan membangun hubungan diagnostik antara praktisi OD dan anggota organisasi terkait. Adapun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memberikan substansi
dalam proses diagnostik adalah yang pertama, yaitu who am I atau siapa saya. Jawaban atas pertanyaan ini untuk memperkenalkan praktisi OD kepada organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengapa saya ada di sini dan apa yang saya lakukan. Ini untuk menentukan tujuan diagnosis dan kegiatan pengumpulan data. Kemudian untuk siapa saya bekerja merupakan untuk memperjelas siapa yang mengerjakan praktisi OD tersebut. Kemudian apa yang diinginkan dari Anda dan mengapa. Kemudian yang kelima adalah bagaimana saya melindungi kerahasiaan siapa-siapa yang punya akses terhadap data tersebut. Kemudian apa yang akan didapatkan dari kegiatan ini. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah bisakah saya dipercaya. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara praktisi OD dan anggota organisasi yang menyediakan data. Berikut adalah siklus collecting data dan feeding back diagnostic. Prosesnya dimulai dengan membangun hubungan yang efektif antara praktisi pengembangan organisasi atau OD dan anggota organisasi. Data apa yang dikumpulkan, kemudian memilih teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama interview, kemudian survei, kemudian observasi, dan yang keempat adalah unobtrusive measure atau pengukuran unobtrusive. Kemudian proses selanjutnya adalah setelah mengumpulkan data, itu adalah melakukan analisis data untuk memeriksa informasi untuk memperjelas penyebab masalah organisasi atau untuk mengidentifikasi area untuk pengembangan di masa depan. Dalam proses analisis data itu dibagi menjadi 2, yaitu proses analisa data kualitatif dan metode kuantitatif. Kemudian melakukan feeding back data, dan yang terakhir adalah melakukan atau memfollow up dari proses tersebut, kemudian merencanakan action umpan balik survei yang memerlukan perhatian. Bagaimana dalam proses collecting data itu dibagi menjadi 4 metode seperti dalam sebuah research atau penelitian. Dalam collecting data dalam kasus ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah survei dan kuesioner, yaitu yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian yang kedua adalah wawancara atau berdialog langsung dengan responden untuk mengumpulkan berbagai informasi mendalam seperti yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Ini merupakan metode dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Kemudian yang keempat adalah unobtrusive measure, di mana ini merupakan metode pengumpulan data di mana tidak ada pengambilan data secara langsung atau tidak ada interaksi ke narasumber atau subjek. Biasanya data yang digunakan adalah
data sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kekuatan dan kelemahan berbagai metode data collection. Yang pertama adalah metode survei atau kuesioner yang memiliki kekuatan utama, yaitu keyakinan dan sikap anggota yang dapat diukur dengan mudah, kemudian dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar, kemudian cost-nya yang murah. Kemudian kelemahannya adalah relatif impersonal, kemudian terkesan mekanis dan kaku. Ketiga, adanya bias respon. Kemudian metode selanjutnya yang kedua adalah wawancara, memiliki kekuatan utama yaitu sangat fleksibel, dapat beradaptasi dengan orang-orang yang diwawancarai dan subjek pengumpulan data. Kemudian kaya akan data. Kemudian ketiga, proses wawancara ini membangun hubungan baik. Kemudian kelemahan dari metode wawancara ini adalah pertama, cost itu relatif mahal. Kemudian yang kedua, tanggapan wawancara bisa jadi bias. Kemudian ada bias laporan diri. Kemudian yang ketiga itu adalah metode pengamatan atau observasi. Ini memiliki kekuatan utama yang pertama adalah mengumpulkan data tentang perilaku aktual, bukan laporan perilaku. Kemudian data real time, kemudian adaptif dan objektif. Karena untuk kelemahan dari metode observasi atau pengamatan yaitu yang pertama sulit untuk diinterpretasikan, kemudian adanya bias pengamat dari segi cost itu bisa jadi mahal. Kemudian yang keempat yaitu metode pengukuran intrusif, di mana kekuatan pertama adalah tidak ada respon bias, kemudian yang kedua validitas tinggi, dan yang ketiga itu mudah diukur. Sementara untuk kelemahannya adalah kesulitan privasi, akses dan pengambilan. Kemudian masalah validitas. Kemudian yang ketiga itu sulit untuk dikodekan dan diinterpretasi. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan collecting data, harus memperhatikan atau melakukan sampling terhadap data. Masalah pertama yang harus diatasi adalah ukuran sampel atau berapa banyak orang atau peristiwa atau catatan yang diperlukan untuk melakukan diagnosis atau evaluasi. Semakin besar populasinya, maka akan semakin kompleks. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah yang harus diatasi adalah bagaimana kita melakukan pemilihan sampel. Kemudian melakukan pendekatan yang paling umum, pengambilan sampel data diagnostik adalah sampel acak sederhana yang mana setiap anggota, perilaku, atau catatan memiliki peluang sama untuk dipilih. Selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan proses collecting data, proses selanjutnya adalah melakukan analisa data. Teknik analisa data secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena teknik kualitatif itu umumnya lebih mudah digunakan karena tidak bergantung pada data numerik. Kemudian yang kedua adalah fakta tersebut juga membuat mereka lebih terbuka terhadap bias subjektif, namun juga lebih mudah untuk dipahami dan ditafsirkan. Sebaliknya untuk teknik kuantitatif sendiri itu dapat memberikan pembacaan yang lebih akurat mengenai masalah organisasi. Berikut adalah beberapa tools dalam proses menganalisis data. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, teknik analisa data terbagi dalam dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Mana beberapa tools untuk melakukan analisa data kualitatif yaitu analisa konten, force field analysis, kemudian proses metode kedua adalah analisa data kuantitatif. Adapun tools yang bisa digunakan adalah
mean standard deviation and frequency distribution, kemudian scattergram and correlation coefficient, kemudian different phase atau phase beda. Ini sering digunakan dalam penelitian, terutama yang kaitannya dengan data statistik. Selanjutnya adalah proses feeding back data diagnostik. Artinya setelah kita melakukan collecting data, kemudian analisa data, selanjutnya adalah melakukan feeding back data diagnostik kepada anggota organisasi. Adapun keberhasilan feeding back data sangat tergantung pada kemampuannya untuk membangkitkan tindakan organisasi dan mengarahkan energi ke arah pemecahan masalah. Apakah feeding back membantu memberi energi pada organisasi, tergantung pada isi data feeding back tersebut dan bagaimana proses feeding back tersebut kepada anggota organisasi. Adapun beberapa properties feeding back yang efektif adalah yang pertama yaitu relevan. Artinya anggota organisasi cenderung menggunakan data umpan balik untuk pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu dapat dimengerti. Kemudian yang ketiga itu bersifat deskriptif. Artinya data umpan balik tersebut apakah perlu dikaitkan dengan perilaku organisasi yang nyata jika ingin membangkitkan atau mengarahkan energi. Kemudian yang keempat itu dapat diverifikasi. Data feedback harus valid dan akurat jika ingin memandu tindakan. Kemudian yang kelima itu adalah tepat waktu. Yang keenam adalah terbatas. Kemudian yang ketujuh itu feeding back itu harus signifikan. Kemudian yang ke-8 itu komparatif atau tidak ambigu. Kemudian yang ke-9 itu unfinalized atau feeding back tersebut merupakan stimulus ya, untuk mengambil action. Karena itu harus memacu diagnosis lebih lanjut dan pemecahan masalah. Artinya anggota organisasi harus didorong, misalnya untuk menggunakan data sebagai awal untuk diskusi lebih mendalam mengenai masalah organisasi. Selanjutnya adalah proses feedback atau umpan balik. Karakteristik dari proses feedback ini antara lain yang pertama itu adalah adanya motivation to work with the data. Artinya anggota organisasi perlu merasa bahwa bekerja dengan data feedback ini akan memberikan hasil yang bermanfaat. Kemudian yang kedua ada structure for meeting. Artinya dengan proses rapat feedback memerlukan guideline atau struktur tertentu, di mana jika tidak ada hal tersebut jadi sebuah pertemuan atau diskusi yang tanpa tujuan. Kemudian yang ketiga adalah appropriate attendance atau kehadiran yang sesuai, di mana umumnya anggota organisasi yang memiliki masalah yang sama dapat memperoleh manfaat dari kerjasama dan harus diikutsertakan dalam pertemuan feedback. Kemudian yang keempat itu adalah appropriate hour atau tenaga yang sesuai. Penting untuk menjelaskan kekuatan yang dimiliki kelompok organisasi yang mendapatkan feedback data, dan para anggota organisasi perlu mengetahui isu mana yang dapat mereka ubah jika perlu, isu-isu mana yang hanya dapat mereka rekomendasikan untuk diubah. Kemudian yang kelima itu adalah
proses help atau proses bantuan, dimana ketika adanya pertemuan feedback itu memerlukan bantuan dalam bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Ketika ada data negatif, ada kecenderungan alami untuk melakukan penolakan. Karena seorang praktisi OD dengan keterampilan dapat membantu anggota tetap fokus pada subjek dan meningkatkan diskusi, feedback, pemecahan masalah, dan kepemilikan. Kemudian yang keenam adalah survei feedback. Survei feedback adalah proses pengumpulan data dan memberikan kembali data dari suatu organisasi atau departemen melalui penggunaan kuesioner atau survei. Data tersebut dianalisis, diberikan kepada anggota organisasi, dan digunakan oleh mereka untuk mendiagnosis organisasi dan mengembangkan intervensi untuk terbaik. Berikut adalah langkah-langkah survei feedback. Yang pertama adalah anggota organisasi termasuk yang berada di puncak ikut terlibat dalam perencanaan awal survei. Kemudian yang kedua adalah instrumen survei, itu diberikan kepada semua anggota organisasi atau departemen. Kemudian yang ketiga itu praktisi OD atau konsultan OD biasanya menganalisis data survei, menghitung hasilnya, kemudian menyarankan pendekatan untuk diagnosis dan melatih anggota untuk memimpin proses feedback. Kemudian yang keempat adalah feedback data biasanya dimulai dari puncak organisasi dan mengalir top down ke kelompok-kelompok yang melapor kepada manajer di tingkat yang lebih rendah secara bertahap. Kemudian yang kelima itu adanya pertemuan feedback, itu memberikan kesempatan untuk bekerja dengan data. Dalam proses survei feedback ini itu ada beberapa limitation atau batasan, di mana yang pertama adalah ambiguity of purpose, di mana ada ketidakjelasan tujuan. Manajer dan kelompok staf yang bertanggung jawab atas proses pengambilan survei mungkin mengalami kesulitan mencapai konsensus yang cukup tentang tujuan survei. Kebingungan semacam itu dapat menyebabkan pertentangan yang cukup besar tentang data yang dikumpulkan dan kebuntuan dalam melakukan tindakan terhadapnya. Kemudian ada distrust atau ketidakpercayaan. Tingkat ketidakpercayaan yang tinggi dalam organisasi dapat membuat feedback survei tidak efektif. Kemudian yang ketiga adalah unacceptable topic atau topik yang tidak dapat diterima. Kebanyakan organisasi memiliki beberapa topik yang tidak ingin mereka periksa. Hal ini dapat sangat membatasi cakupan proses survei, terutama jika topik yang diabaikan tersebut penting bagi karyawan. Kemudian yang keempat adalah organizational disturbance atau gangguan organisasi. Proses feedback survei dapat mengganggu fungsi organisasi secara berlebihan. Pengumpulan data feedback biasanya melanggar waktu kerja karyawan. Dan itu administrasi survei dapat menyoroti masalah yang tidak ingin ditangani oleh manajemen dan dapat menciptakan harapan tidak realistis tentang perbaikan organisasi. Hal tersebut adalah beberapa limitation dari proses survei feedback. Baik, yang terakhir adalah resume, itu dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah proses diagnosis ini merupakan langkah penting yang sering terjadi dalam proses perubahan yang direncanakan di suatu organisasi. Pemahaman terhadap teknik-teknik tersebut sangatlah penting. Kemudian yang kedua adalah metode pengumpulan data, meliputi meliputi 4 metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah meliputi kuesioner, kemudian wawancara, kemudian observasi, kemudian proceed measure atau pengukuran yang tidak mencolok, di mana tidak melibatkan responden dalam
pengambilan data. Kemudian metode analisis meliputi teknik kualitatif dan kuantitatif. Di mana teknik kualitatif memiliki beberapa tools yang dapat digunakan seperti analisis konten, kemudian analisis force field. Kemudian teknik kuantitatif memiliki beberapa tools yang dapat digunakan, yaitu penentuan mean, deviasi standar, dan distribusi frekuensi, scattergram, dan korelasi efisien. Kemudian ada metode different test, kemudian mengumpulkan kembali data ke sistem atau ke organisasi yang berkaitan dengan mengidentifikasi konten data yang diumpulkan kembali dan rancang proses feedback yang menjamin kepemilikan data. Jika anggota memiliki datanya, mereka semakin termotivasi untuk memecahkan masalah organisasi yang ada di bagian mereka atau di departemen mereka. Kemudian penerapan khusus dan proses feeding back tersebut disebut umpan balik survei, yang memungkinkan praktisi OD mengumpulkan data diagnostik dari sejumlah besar anggota organisasi, kemudian memberikan feedback informasi tersebut, yang mana tujuannya adalah untuk pemecahan masalah di organisasi tersebut. Nah, baik, demikianlah penjelasan terkait bagaimana collecting data, analyzing, kemudian feeding back information diagnostik dalam proses perubahan dan pengembangan organisasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.